udah punya lahan sawit. Wah, keren banget nih. Ya. Terus? Ya sekitar berapa ya? 5 hektaran lah. 5 hektar. Nah, itu. Bagus. Terus? Terus itu apa lagi ya? Selamat bergabung lagi dengan YouTube channel kami UPT BP2MI Padang dalam program 4 Question for Better Life. Kali ini kembali bersama saya Atit yang akan memberikan inspirasi dan informasi khususnya bagi kaula muda yang ingin menaklukkan hambatan dan tantangan dalam memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial melalui bekerja ke luar negeri. So, stay fokus dan dengarkan informasi dari kita ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi YouTube channel kalian agar kami dapat memberikan informasi dan inspirasi menarik lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita seorang calon pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri, yaitu ke Jepang melalui program Specific Skill Work atau SSW, yaitu Bang Septian Ardi. Iya. Yang nanti akan kita tanya terkait bagaimana cara beliau menjadi pekerja migran Indonesia profesional ke luar negeri. Oke, sesuai dengan acara kita 4 Question for Better Life, kita akan memberikan 4 pertanyaan dan semoga itu membuka wawasan bagi teman sobat-sobat migran di sana yang ingin mengetahui bagaimana cara untuk bekerja di luar negeri. Oke, langsung saja ya, kita sapa dulu Mas Septian Ardinya. Selamat datang Mas Septian. Iya Kak, selamat datang. Kita panggil apa nih? Panggil Mas, Bang, atau apa? Atau Mas Bro gitu, Mas. Mana yang enak aja Kak? Oh iya, mana yang enak, oke. Ya, Mas Septian Ardi ini merupakan pemuda asal Tanah Datar, benar ya? Iya benar. Beliau ini tamatan SMK. Walaupun tamatan SMK, beliau tidak menghalangi untuk bekerja di luar negeri. Oke, back to the time. Nah, kita akan tanya-tanya langsung nih sama Bang Septian. Panggil Bang Septian aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kak. Bagaimana ceritanya sih Bang Septian akhirnya memutuskan untuk bekerja di luar negeri? Itu di Jepang. Apakah diajak sama saudara atau gimana? Bagi dong tips-tips dan triksnya kepada sobat migran yang luar sana yang pengen juga nih, mungkin mereka pasti pengen untuk berangkat sana tapi masih bingung nih bagaimana cara berangkatnya, bagaimana prosesnya, bisa nggak di sharing gitu? Kalau awalnya sih yaitu dapat inspirasinya dari orang tua angkat dulu. Orang tua angkat jumpanya waktu di sekolah SMK juga di perbengkelan. Seandainya dia bilang ngasih pandangan gini, kalau seandainya tamat SMK kamu langsung kerja bengkel, tamat SMP mungkin bisa buka bengkel katanya. Soalnya kamu udah ada skill di situ juga dulu. Jadi orang tua tuh ngasih, pergilah ke Jepang, carilah modal. Nah, itu dulu awalnya. Oh, jadi sebelumnya udah pernah ke Jepang ya? Sebelumnya waktu SMA. Iya, sebelum ini kan. Sebelum ini udah pernah. Oh, udah pulang. Itu dalam program apa? Berangkatnya gimana caranya? Kalau dulu program kita kan program magang dulu lewat lembaga LPK. Gitu. Berarti sebelumnya Mas Septian Ardi udah pernah ke Jepang tapi lewat program magang Jepang gitu ya? Program magang Jepang. Gitu. Dulu waktu kuliah sempat juga belajar bahasa Jepang ya, tapi ya taunya ya cuman konnichiwa gitu, namao ya, watashi wa namao ya Atit des, nah gitu. Nah tapi kan untuk belajar bahasa Jepang itu susah ya, maksudnya karena masih lingkungan kita masih nggak banyak yang ngeh sama bahasa Jepang, yang tertarik gitu. Beda sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris udah pada umumnya udah banyak. Nah, gimana cara tips dan trik gitu Bang Septian buat menguasai bahasa Jepang gitu? Oh, untuk menguasai bahasa Jepang ya. Kalau menurut saya lihat sih tergantung daya tangkap kita masing-masing kan. Kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Kadang ada yang cepat dapat, cepat lupa. Ada yang cepat dapat, nggak lupa. Ada yang lambat dapat, mudah lupa. Ada yang lambat bertahan terus kan. Nah, tadi kalau untuk tipsnya ini bahasa Jepang ya karena sering aja diulang. Diulang aja terus kan pelajarannya. Mulai dari contoh penulis hiragana, katakana, jikosokai kita. Kadang apa biasa kegiatan kita sehari-hari kan coba kita translatekan dalam bahasa Jepang, kita ucapkan terus. Ngomong-ngomong aja sendiri nggak apa-apa kok. Oh gitu. Jadi
ada nggak tips yang lain, misalnya harus belajar, mesti nggak dia belajar khusus gitu atau gimana? Kalau Bang Septian sendiri gimana? Apakah ada ikut bimbingan atau gimana gitu? Kalau dulu sih ikut kursus sih di BLK juga dulu. Oh gitu, di Iya, BLK. di BLK. Tapi pasti harusnya kalau pengen belajar harus gigih ya, Iya, harus semangat. gigih, semangat. Yang paling utama sih gini aja, kalau kita pengen ke Jepang, nampakin semangat kita belajar, terus ingat orang tua. Oh, harus ingat orang tua. Orang tua Jadi dulu. karena orang tua itu jadi penyemangat ya. Tuh, jangan ingat pacar. Oh iya, benar-benar Iya. boleh. Tuh sobat migran, jangan lupa jadikan orang tuamu untuk penyemangat hidupmu, untuk menggapai impianmu, Iya, gitu itu ya. paling utama. Itu yang paling utama. Nah, yang kedua, tujuan kita apa? Oh, Kedepannya. tujuannya apa? Ya, ke Jepang tuh jangan asal-asal pergi ke Jepang saja. Nanti kita ke Jepang pergi bekerja nanti habis di situ. Tapi kalau nggak ada tujuan, nggak usah ke Jepang. Oh gitu. Kayak gitu. Harus ada mindsetnya kemana kita nih. Terutama kita harus membangun ini, harus beli ini, beli itu, harus buka usaha ini, kita itu. Nah, harus ada tujuan kita. Oh gitu. Oh ya, tadi sebelumnya saya juga lupa nih. Coba deh, Mas Septian udah bisa nih bahasa Jepang. Coba dong sharing bahasa Jepangnya atau pengalaman waktu udah berangkat di Jepang selama di Jepang kemarin gitu. Oh, versi bahasa Indonesia. Ya, kalau yang untuk perkenalan boleh lah bahasa Jepang gitu. Kalau untuk sharing ceritanya boleh bahasa Indonesia aja. Pengalaman kita di Jepang. Oke. Hai minasan, konnichiwa. Hajimashite, watashi no namae wa Septian Ardi desu. Dozo Ardito yonde kudasai. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, teman-teman semuanya, sahabat migran yang mau ada keinginan untuk bekerja di luar negeri, yang paling terkhusus untuk ke Jepang ya. Kalau untuk kehidupan di Jepang itu sih ada enaknya, ada enggaknya. Tergantung kita saja yang membawanya kayak mana. Kalau seandainya kita bawa itu susah semua, ya udah susah terus. Tapi kalau kita bawa itu masalah itu dengan tenang aja kan bisa pokoknya ada penyelesaian itu, nanti tenang aja. Itu aja caranya kehidupan di Jepang tuh. Kalau pertemanan atau apanya gimana sih? Kalau pertemanan sih cara kita aja sama orang Jepang itu. Seandainya kita baik sama orang tua baik juga sama kita. Pokoknya jangan, kalau seandainya kita bekerja ada nggak enak sama bos kita gitu kan, sama orang perusahaan, jangan dinampak dongkol kita. Oh gitu. Jadi kalau misalnya selama di Jepang tuh kerjanya apa, pas sebelumnya atau apa? Di pertanian. Oh, di bagian pertanian. Ya, kalau saya di pertanian ya. Oke. Tuh, sobat migran udah kegambar sedikit lah ya Gambar sedikit. tentang pekerjaan selama di Jepang. Buat sobat migran yang tertarik ya boleh. Nah, kita lanjut nih. Ternyata udah mau pertanyaan ketiga aja nih. Iya. Nah, sekarang kan ini kita COVID nih, Iya. lagi masih COVID. Nah, kenapa gitu Mas Septian pengen gitu berangkat, padahal kan masih situasi masih belum kondusif gitu. Nah, apa yang mendorong dan kenapa bisa ikut program SSW ini gitu? Ya karena itu aja, karena kita kan ada tujuan lagi. Nah, ada tujuan kita lagi untuk 5 tahun ke depan kita pengennya apa gitu kan, ada tujuan lagi. Kan karena COVID sekarang nih, banyak COVID nih, jadi semua prosedur aturan di tiap-tiap daerah, tiap negara kan berbeda, jadi kita ikuti aja aturan itu. Gak susah-susah kok aturannya kalau kita melengkapinya. Oh gitu. Iya. Kalau nggak ada ketakutan gitu dari keluarga atau apa? Takut sih mungkin ada, cuman kan kita gitu aja, percaya saja lah, kalau niat kita baik insya Allah kan semua berjalan dengan baik juga. Gitu aja. Oke, tadi kita udah panjang lebar nih cerita, udah cerita pengalaman Mas Septian waktu di Jepang, udah belajar dikit ya bahasa Jepang ya, dikit-dikit lah ya. Terus ini nggak kerasa udah pertanyaan keempat aja. Nah, di sini saya mau tanya nih, kan sekarang nih Mas Septian kan ikut program SSW ya, Iya, benar. bersama BP2MI ya. Iya, benar. Nah, itu bagaimana sih proses Mas kok bisa mengikuti, terus apa aja proses alur bisa mengikuti atau dokumen-dokumennya, biar teman-teman yang di sobat migran yang di luar sana jadi ngerti nih, mereka masih bingung nih gimana nih mau ikutnya, apa yang harus saya siapin gitu. Nah, Iya. coba bisa nggak di sharing gitu sama teman-temannya gitu. Untuk program SSW ya kan? Kalau untuk program SSW dianjurkan kita dulu lebih baiknya kan
kalau tidak ada kita kenalan orang di Jepang sana untuk penanggung kita ya untuk cari kerja, lebih baik kita melapor ke BP2MI setempat. Itu pertama. Bahwasanya kita ingin ke Jepang ambil program SSW. Jika sudah ada, kita dapat interview dan jelas kerja kita, melaporlah ke Dipnaker setempat terlebih dahulu. Bahwasanya kita tuh pengen ini itu, pengen kerja ke Jepang. Jadi kita tuh terdata di daerah setempat. Contohnya di kabupaten mana kita, di kecamatan mana kita terdata. Baru kita ke BP2MI untuk pengurusan dokumen. Untuk pengurusan dokumen ke BP2MI, kita bisa membuka linknya Siskot BP2MI atau Siskot KTLN. Nah, di situ nanti kita isi biodata kita sama apa-apa saja yang tertera di dalam itu persyaratannya ada. Seperti kontrak kerja, paspor, visa, apa tuh namanya? Bukan visa, COE yang udah keluar sama tes medical check up. Tapi kalau yang udah ngurus visa sih bisa juga sih langsung diupload, bisa juga. Kayak gitu saja. Dalam proses persiapan dokumen-dokumen, persiapan untuk menuju mendapatkan itu susah nggak gitu? Ada kendala-kendala nggak itu? Kalau menurut saya sih dibilang susah nggak juga, asal kita dokumen kita lengkap gitu ya. Yang penting kita terbuka saja sama orang BP2MI, orang dinas setempat, pasti kita akan ditolong kok. Malah dipermudah malah kalau kita lihat kita mandiri. Begitu kira-kira. Gitu. Berarti dari pihak Menakar bahkan BP2MI terus pemerintah lah ya. Pemerintah memberikan support begitu ya. Iya, berarti dikasih support langsung. Nggak mempersulit ya. Tidak dipersulit kita. Nah, nanti. itu sobat migran. Jadi bagi sobat migran yang pengen bekerja di luar negeri, untuk bekerja di luar negeri itu gampang. Yang penting ikuti aturannya, patuhi aturannya, siapkan dokumentasinya dengan baik. Nah, semua itu akan mudah gitu. Mudah. Pokoknya jujur aja kita. Jujur aja ya. Itu intinya ya. Intinya Semua jujur. kegiatan pekerjaan apapun itu memang jujur harus yang jujur pertama ya. kuncinya. Di Jepang pun juga jujur, kejujuran Oh penting. gitu. Iya. Sobat migran, pembahasan kita kali ini cukup menarik ya. Semoga menambah semangat dan memotivasi bagi sobat migran lagi buat bekerja di luar negeri. Dan pastinya bisa menjawab pertanyaan sobat migran semua. Gimana sih cara bekerja di luar negeri yang sesuai prosedur, aman, dan profesional? Terutama melalui program SSW. Dan tadi kita udah sharing juga ya sama Bang Septian. Dan itu sudah cukup jelas juga bagi sobat migran untuk berbagi tips, triks dari Bang Septian sendiri ya. Nah, terima kasih Bang Septian untuk hadirannya. Nah, ini untuk closing statement nih buat sobat migran biar termotivasi lagi bekerja di luar negeri. Soalnya kan kalau TKI PMI itu ibaratnya kebanyakan bekerja di luar negeri konotasinya negatif, banyak penyiksaan atau sindikat penjualan. Nah, gimana tuh kalau dari segi Bang Septian, apa aja yang udah didapat gitu? Oh gitu. Kalau untuk TKI bukan PMI sekarang ya? PMI sekarang ya. Pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia sekarang. Yang udah pulang nih. Yang mau berangkat sekarang ya? Iya, yang mau bakalan calon-calon. Kalau untuk calon-calon sih seperti yang saya katakan tadi, asalkan dokumen kita lengkap, jujur, untuk orang dinas pemerintah pun akan mempermudah. Pertama, yang kedua, di sana kita harus ada tujuan kita mengapa, mau buat apa, kita pingin kita mindset kita 5 pulang dari sini kita mau berdirikan apa. Contoh seperti saya nih, ya saya contoh ya. Nah, kalau saya sih sudah pulang dari Jepang kemarin sih, alhamdulillah apa keinginan orang tua kita terwujud. Seperti waktu itu saya sebelum berangkat rumah ada, dapur nggak ada. Sekarang udah buat dapur, udah ada dapur saya, dapur. Udah seneng lah orang tua gitu, nggak panas-panasan lagi masak gitu. Nah, seperti saya belum ada lahan untuk lahan pribadi kan, sekarang udah punya lahan, udah dikelola langsung sama orang. Oh gitu, lahan apa nih? Di sektor di apa? Lahan sawit. Oh, udah punya lahan sawit. Wah, keren banget nih. Ya. Terus? Ya sekitar berapa ya? 5 hektaran lah. Oh, 5 hektar. Nah, itu. Bagus. Terus?
Terus itu apa lagi ya? Melanjutkan usaha orang tua sih, yang dari dulu saya kan berangkat kan dari usaha orang tua saya, jadi itu yang saya kembangkan sekarang. Usaha orang tuanya apa? Seperti waktu itu orang tua saya kacang goreng, tahu kacang Oh, goreng? kacang goreng, Nah, kacang tujin gitu. enggak, kacang Oh, gojil. kacang goreng. Oh, yang pakai kulit ya? Yang pakai kulit, yang disangrai pakai pasir. Nah, itu saya besarkan waktu itu. Oh, gitu. Sampai sekarang. Gitu. Ya, sampai sekarang masih masih berkembang juga. Cuman belum keluar izin usahanya aja. Sempat kalau izin usaha keluar, saya udah rencana juga untuk meroket ke supermarket, minimarket, bahkan ke tempat-tempat wisata. Wow, ternyata memang inspiratif sekali narasumber kita kali ini ya. Gak cuman bekerja buat diri sendiri, tapi juga buat keluarga. Terus kalau tadi ada usaha, ada pekerja nggak gitu? Kalau pekerja kita tidak ada pekerja sih, cuma keluarga kita yang bekerja. Jadi gitu. dapat kita untuk kita juga gitu. Oh, gitu. Tapi alhamdulillah ya, kalau ada sistem seperti itu kan pembukuan yang jelas kan, alhamdulillah apa yang kita dari usaha itu kan dapat berkembang lagi. Contohnya seperti saya di kacang ini kan kemarin waktu itu orang tua masih pasar ke pasar. Sekarang saya udah meroket keluar sampai ke Jawa. Sampai ke Jawa, sampai ke Kalimantan, ada bahkan sampai ke Papua dikirim kemarin tuh. Oh, gitu. Iya. Nah, pesan-pesan nih kalau buat yang tadi tuh pesan-pesannya mau tambah lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau dipesenin buat teman-teman sobat migran gitu? Pesan-pesan paling utama sih kalau yang udah di Jepang nih, baru-baru di Jepang. Pokoknya pertama mencari makanan hati-hati. Kalau nggak bisa kita mencari yang label halal, paling tidak kita mencari yang tidak mengandung kandungan yang diharamkan dari agama kita. Itu pertama. Yang kedua, dari sektor, contohnya dari bidang teknologi seperti HP di Jepang tuh tiap sebentar keluar. Elektronik lah umumnya, itu tiap sebentar keluar. Kalau kita tidak pandai memanage, kalau menginginkan sesuatu terus nanti nggak bawa uang. Yang ketiga, jalan-jalan. Jalan-jalan di Jepang tuh emang asik, memang banyak momennya, memang banyak. Tapi pikirkan juga berapa pengeluaran kita. Jangan sampai di sana dapat gaji kita kumpul selama 1 tahun habis untuk jalan-jalan. Nah, itu harus kita perhatikan juga dari situ. Sebenarnya untuk kehidupan di Jepang kalau hemat ya, kalau hemat di Jepang kalau dirupiahkan sih sekitar 2 juta sampai 5 juta sih cukup. Kalau untuk saya pribadi sih kalau dirupiahkan anggaran 3 jutaan lah satu per bulan untuk biaya makan aja. Oh, gitu. Gajinya berapa? Kalau gaji dulu sih di kursan ke Indonesia sekitar 14 jutaan. 14 jutaan. Sampai kadang kalau seandainya lembur mau sampai anggaran 18, 20 sampai. Wow, kalau sekarang? Kalau sekarang sih gaji pokok kita sih anggaran 18-an. Wow, 18 juta. Ya. Tuh sobat migran. Terus kalau gimana nih kalau di biaya keberangkatan dibanding sama gaji gimana? Ketutup nggak tuh gitu? Kalau kita seandainya mandiri, mungkin itu mungkin 10 kali lipat lah untungnya. Wow, tuh sobat migran. Tapi kalau kita lihat lembaga, mungkin anggaran 2-3 bulan sampai 6 bulan kita mungkin untuk menutupi itu aja baru. Kalau lihat lembaga, sebaiknya buat teman-teman nih yang program baru ngambil SSW, saya sarankan lebih baik mandiri atau melapor ke BP2MI setempat. Gitu. Jika kita mengambil ke LPK atau ke lembaga lain, takutnya kita nanti diapain loh, tidak sesuai yang kita inginkan nanti laporannya. Kadang datanya tidak sampai ke pemerintahan, kita tiba-tiba bermasalah di Jepang. Itu yang dikhawatirkan. Yang kedua dari segi biaya, sebenarnya untuk SSW ini biaya untuk pergi pengurusan ini kok nggak mahal-mahal. Kayak BP2MI nggak bayar, kayak Ditnaker kita nggak bayar melaporkan diri, kecuali kita biaya transportasi, biaya makan, pengurusan visa, bikin paspor, mungkin itu biaya kita. Anggaran sekitar berapa ya? Kalau saya sih masih habis anggaran 2 jutaan baru. Nah, coba dibandingkan sama teman-teman yang mau ngambil SSW dari lembaga, coba kita bandingkan nanti. Sama tiket pesawat pun juga gitu, karena SSW ini diutamakan kan mandiri, rata-rata kan tiket pesawat kan kita. Kalau kita pandai, kita memakaikan teknologi yang sekarang untuk mengecekkannya, jangan mau kita dibodoh-bodohi sama orang lembaga. Itu paling utama. Soalnya
tiket pesawat. Contoh sekarang nih lagi banyak promo, ada yang 4,5 juta, ada yang 4 juta, paling mahal 5 juta yang tiket pesawatnya. Ya. Jadi harus hati-hati juga ya Harus dalam hati-hati. mencari lembaga. Kalau misalnya mau berangkatnya dengan lembaga juga akhirnya nanti harus hati-hati juga. Harus hati-hati. Gitu. Kalkulasikan juga pengeluaran kita. Gitu. Sebanding nggak kira-kira dengan diminta orang lembaga tuh? Kalau sebanding nggak apa-apa, tapi kalau seandainya tidak wajar, wajib kita pertanyakan itu. Gitu. Itu diutamakan. Ya, baiklah. Ya itu Sobat Migran, bincang-bincang kita bersama narasumber kita Bang Septiawan yang udah pernah berangkat, ternyata udah pernah berangkat kerja untuk magang di Jepang ya. Iya. Oke, semoga semua pembahasan kita kali ini bisa menjadi motivasi, menjadi penyemangat, dan menjadi menambah ilmu buat sahabat-sahabat migran, terutama di bagai sobat migran di Provinsi Sumatera Barat ya. Umumnya Sumatera Barat. Oke. Nah, udah sebanyak ini. Terima kasih kita ucapkan nih sama Bang Septiawan yang udah Septian. sorry, maaf ya. Masih agak Septian udah itu sharing sama kita hari ini, udah berbagi tips gitu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan adik-adik atau abang-abang semuanya. Terus kapan nih berangkatnya? Katanya mau berangkat lagi kan? Iya, kalau berangkat sih insya Allah bulan ini tanggal 30. Wow, tanggal 30. Iya, didesak semua. Didesak. Hati-hati ya, jangan lupa dijaga kesehatan. Semoga di sana sampai di Jepang bekerjanya lebih giat, sehat selalu, makin sukses gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Migran tetap pantengin terus channel UPT BP2MI Padang karena pastinya masih banyak materi dan pembahasan yang pastinya Sobat Migran tunggu-tunggu yang bakalan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Buat Sobat Migran yang punya saran atau pertanyaan, silakan datang langsung ke kantor kami UPT BP2MI Padang, Jalan Rasuna Said, nomor 91. Atau bisa menghubungi kami lewat nomor telepon 0751 444 707 di bawah ini. Dadah, bye.